Di video kali ini aku mau share ke kalian tips makan murah untuk anak kos. Jadi buat kalian yang sekarang lagi ngekos, baik itu kalian yang mahasiswa atau kerja, kalian bisa simak tips dari aku. Ada 2 tips yang akan aku bagi. Simak terus ya videonya sampai habis. Oke, untuk tips yang pertama, kalau misal di tempat kos kalian tuh masih belum ada peralatan masak ya, contoh kayak magicom, kemudian panci, penggorengan atau alat masak lainnya, kalian bisa beli di warung nasi sekitar kos kalian, kan pasti ada tuh warung nasi. Itu kalian bisa beli nasinya dipisah sama lauknya, jadi beli nasi sekalian untuk makan pagi, siang, sampai malam. Begitupun juga untuk lauknya, jadi bisa beli 3 macam lauk, misalnya misal ada tumis apa gitu kalian bisa beli. Kemudian lauknya juga misal kayak ada tempe goreng atau ayam goreng, sekalian beli untuk sehari itu. Jadi belinya sekalian, nggak itu jauh lebih hemat kalau menurutku ya. Atau kalau kalian misalnya sudah punya magicom, cuman di kosan kalian nggak ada dapur, nanak nasi sendiri aja, nanak nasi sendiri, kemudian beli lauknya itu sekalian untuk sehari pagi siang malam, itu bisa jauh lebih hemat. Atau kalau misal kalian makannya nggak rewel ya, kalian tipe orang yang makannya nggak rewel, satu lauk aja cukup untuk sehari itu lebih enak. Jadi pagi beli aja tumis tumis misalnya tumis tempe sama kacang panjang misalnya, beli aja sekalian untuk sampai malam gitu. Kemudian untuk lauknya misal tempe goreng atau perkedel jagung atau apa yang ada di warung itu, beli aja sekalian untuk sampai malam. Kalau kalian tipe yang nggak rewel ya untuk makannya. Kalau kalian tipe rewel makannya misalnya harus pakai ada lauk ayam atau apa gitu ya, kalian sesuaikan aja. Yang jelas beli sekali dalam sehari itu sekalian sampai malam gitu, itu biasanya jauh lebih hemat. Oke, itu tips yang pertama. Untuk tips yang kedua, kalau di kosan kalian misal sudah ada magicom atau sudah ada heater itu yang kayak teko, biasanya buat masak air, itu pakai listrik. Itu ada juga yang bentuknya kayak panci, jadi pakai listrik juga gitu. Kalian bisa beli itu, bisa masak secukupnya aja untuk pagi siang malam. Jadi masak aja tuh yang misalnya kalau sampai malam tuh misal nggak basi, contoh kayak tumis ya, tumis itu kan sampai malam dia masih enak tuh, beda kayak sayur bening. Kalau sayur bening misalnya sayur asem misalnya atau sayur bayam, dia kan bisanya, kalau sayur bayam itu kan sekali makan ya, kalau sampai siang kuahnya udah berubah jadi biru kan udah nggak bisa dimakan tuh. Nah itu jangan, hindari yang kayak gitu, kecuali kalau memang kalian malamnya mau masak lagi, itu masih enak. Atau malamnya kalian bikin mie aja, tapi kalau bikin mie nggak boleh tiap hari ya, karena nggak sehat juga gitu. Lebih enak sih tips yang kedua ya, jadi kalian sediain aja tuh magicom sama heater. Atau kalau misal masih belum punya heater, belum ada dana nih misalnya untuk beli heater, karena kan harganya heater itu lumayan ya. Kalau misal memang uangnya ngepres banget, ada magicom aja ya, pakai magicom aja nggak apa-apa, kan magicom juga bisa dipakai buat masak nasi, bikin sayur juga bisa, nanak nasi, bikin sayur, masak air, itu kan bisa kan kalau pakai magicom. Atau kalian belum punya magicom atau peralatan apapun ya, benar-benar pindah ya, pakai tips yang pertama kayak gitu. Jadi 2 tips itu bisa kalian pakai untuk kalian yang anak kos, jadi bisa lebih hemat. Kalau saranku sih mending pakai yang tips yang kedua ya, karena yang pertama yang kedua itu bisa lebih higienis karena masak sendiri. Kemudian bahan-bahannya juga kalau masak sendiri kan bisa lebih murah, kayak misalnya bawang merah, bawang putih, bahan-bahan pokok untuk masak itu kan beli aja sekalian gitu, jadi bisa dipakai terus menerus. Kalau anak kos sih, kalau sendirian ya, sekamar sendirian kan makannya nggak banyak juga kayak gitu, apalagi cewek ya, cewek juga pasti makannya sedikit. Boleh sih sekali-sekali makan di luar kayak gitu, pastilah pengen kan nongkrong-nongkrong bareng temen-temen gitu ya, sesekali lah is okay. Tapi kalau misalnya keseringan tiap hari, kalian juga harus lihat juga kondisi keuangan buat kalian yang misal masih mahasiswa nih, yang masih
dibantu orang tua untuk keuangannya ya, jangan hedon-hedon banget lah kayak hidupnya, lihat kondisi keuangan orang tua juga. Kalau misal orang tua kalian dari keluarga yang berkecukupan ya nggak masalah, tapi kalau misal orang tua kalian juga dari keluarga yang biasa-biasa aja ya prihatin lah ya. Sesekali nongkrong boleh sama teman-teman, tapi saranku lebih baik makan di kosan, masak sendiri kalau sudah punya alatnya. Kalau masih belum punya alat, pakai tips yang pertama kayak gitu. Itu tips yang kedua ya, sekaligus pesan-pesan dari aku. Kalian misal makan siangnya harus di kantor atau di kampus ya, kalian bisa bawa bekal nih dari makanan yang kalian masak di kosan kayak gini. Atau kalau yang kalian pakai tips yang pertama ya, nasi yang kalian beli di pagi hari sama lauk yang kalian beli di pagi hari itu kalian masukin aja di tempat bekal kayak gini, bawa deh ke kantor atau ke kampus kayak gini. Ini aku juga bawa bekal untuk ke kantor. Ini nasi, di sini ada sayur sama lauknya kayak gitu. Jadi jauh lebih hemat ya, kalian benar-benar bisa makan murah. Boleh sih ya kayak tadi yang aku bilang, sesekali makan di luar bareng sama teman-teman untuk kehidupan sosial kita, kan kita juga perlu untuk bergaul sama teman-teman, tapi tiap hari juga, nggak harus tiap hari kan. Salah satu tumis yang bisa kalian masak di pagi hari dan bisa dimakan sampai malam, ini tumis tempe sama toge. Udah dimakan pakai nasi gini aja enak. Buat kalian yang makannya nggak rewel ya, makan sederhana kayak gini sih it's okay. Tapi kalau kalian yang rewel makannya ya, kalian sesuaikan gimana apa aja lauknya yang kalian suka, gimana caranya biar bisa tetap hemat. Pakai 2 tips yang aku share tadi. Oke, itu 2 tips makan murah untuk anak kos dari aku berdasarkan pengalaman aku selama ini ya, karena aku bertahun-tahun jadi anak kos belum akhirnya menikah dan tinggal di rumah sendiri. Jadi bisa kalian coba dan praktekkan, siapa tahu bisa membantu, siapa tahu juga bermanfaat. Semoga berhasil. Itu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.